Sagi CSN. Ustaz Haryanto lahir di Cianjur 24 Januari tahun 1973. Riwayat pendidikan beliau S1 Agama Al-Azhar Jakarta, Zawiyah Ma'at Ali Zawiyah Jakarta, S1 Hukum Pidana Universitas At-Tahiriyah Jakarta, pengajar public speaking Malaysia cabang Jakarta, founder klinik sehat Almira Depok. Beliau juga menangani 70 KUA, mengajar di lapas dan rusun binaan Koni, trainer dan ketua cabang di Pentas Malaysia cabang Jakarta, ketua Latihan DKI, ketua Diklantas MPJI, ketua FFUI Depok. Program Ustaz telah saya bacakan, dan selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah materi kepada Bapak Ustaz Haryanto Al-Mahdi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa wa qala Rasulullah ya qaul baita salas ahluhu wa maluhu fa'man wa yadhimu isnani wa yaqbu wahid yadhimu ahlu wa maluhu wa yaqbu fa'man amma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, dan alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Manar untuk kita sama-sama belajar fardu kifayah, belajar bagaimana memuliakan jenazah dengan berbagai kasus. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan insyaallah mudah-mudahan pada kita yang senantiasa melaksanakan berbagai perintah Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM, Masjid Al-Manar, Pak Ustaz Al-Azhari, kemudian panitia, sahabat saya Ustaz Padari ya? Oh, kemudian sahabat saya Ustaz Bawan dari Kodi, kemudian jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu aja yang saya muliakan dan insyaallah dan pada kesempatan. Tadi saya mengutip sambutan dari guru kita, ketua DKM. Betul adalah kita di fardu kifayah. Tetapi kalau tidak bisa menyebut satu tersebut. Dan ini penting karena tadi juga disebutkan banyak yang ngurus jenazah tuh banyak kan yang sudah sepuh-sepuh, rata-rata 70 tahun, 60 tahun ke atas, jarang yang 30, 40, 50. Ini harus kita coba sama-sama nanti geser. Dan alhamdulillah saya menggeluti dan menjadi hobi ngurus jenazah ini sudah 21 tahun berjalan ini. Baru 21 tahun, baru 21 tahun. Nanti kita sharing dalam berbagai kasus. Jadi ketika nanti sudah kita belajar dan niat kita tekad untuk membantu, jangan pilih-pilih jenazah. Ya, karena nanti kan ada jenazah itu macam-macam. Ada jenazah yang normal, ada jenazah yang tidak normal. Khusus bagi kaum muda, penting juga ditekankan bahwa jenazah ini tidak akan jadi pocong. Karena banyak kan nonton sinetron sehingga takut untuk ngurus jenazah, ntar jadi pocong. Itu harus dihilangkan dulu, gitu ya. Atau jadi kuntilanak, harus dihilangkan dulu seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ketika kami ke Jogja bulan yang lalu, itu anak muda semua, kurang lebih ada 100 orang, anak muda semua di sana di masjid
Real Masjid Yogyakarta. Jadi kita bagaimana menghadirkan fardu kifayah ini tidak menakutkan, karena image-nya wah ngurus jenazah, ntar gimana, ntar nggak bisa tidur dan sebagainya. Padahal itu bisa kita hindarkan. Ntar kalau ngurus jenazah yang bau, yang sudah lama ntar bau dan sebagainya, itu pun ada teknis yang penting. Sedikit perkenalan dengan MPDI Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Lahir 2 tahun yang lalu. Kemudian dari mana lahirnya? Dari komunitas peduli jenazah yang dulu lahirnya 2003, Jamil. Kemudian diperbarui dengan MPDI kita nuntutnya lebih luas dari Sabang sampai Merauke. Kemudian saya pun sempat mengisi di Malaysia dan Singapura untuk mengenalkan manajemen kematian. Karena tidak hanya orang Muslim, tapi non Muslim pun tidak perlu untuk belajar. Karena ada sedikit katanya di Muslim itu lebih dimuliakan dibanding Tuhan. Makanya kami mengambil Majelis Pemulia Jenazah Indonesia harus dimuliakan. Berdasar kepada surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karamna bani Adam. Dimuliakan Bani Adam itu baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Banyak kasus yang selama perjalanan saya 21 tahun ini, apalagi ketika kasus-kasus yang kemarin, zaman penyakit menular kita melonjak tinggi, apa itu? COVID. Nah, itu banyak yang terlantar jenazah. Bayangkan jenazah banyak yang digeletakan di pinggir-pinggir pinggir-pinggir itu koridor, pinggir-pinggir rumah, pintu rumah, pelataran rumah, sampai ke situnya. Sehingga saya sampai ke Ciamis, ke Kerawang untuk mengurus jenazah COVID. Kenapa? Karena banyak yang tidak mau mengurus jenazah COVID. Ya, banyak yang tidak mau. Yang biasa pun sehari-hari mengurus jenazah, ketika ada COVID tidak mau mengurus jenazah. Ini yang kami sedih. Jangankan mengurus jenazah, pegang jenazah, nyolat jenazah pun tidak mau megang jenazah yang COVID. Waktu zaman COVID, cuma 1 orang per 2 orang. Jadi banyak yang terbengkalai, banyak yang terlantar. Padahal kewajiban kita orang hidup memuliakan jenazah. Jenazah apa aja itu? Ya semua jenazah manusia lah tetap kita yang hidup. Dimuliakan. Nih jenazah COVID kita tinggalkan aja, kita tinggalkannya nggak bisa ditinggalkan. Ini jenazah yang ada kepalanya, kita tinggalkannya nggak bisa ditinggalkan. Semua jenazah harus kita kerjakan. Nah itu nanti kita sharing bagaimana tekniknya, bagaimana cara penanganannya. Karena nanti ada jenazah 2 karakter jenazah, ada beberapa karakter jenazah, ada beberapa kondisi jenazah. Nanti kita sharing. Sebulan yang lalu saya menemukan jenazah baru 5 hari diketemukan di perumahan. Bau nggak? Bau nggak Pak? Nah tapi ada tekniknya. Bagaimana kita bisa seperti itu? Bagaimana bisa nanganin seperti itu? Gitu kan? Secara manusiawi ya tidak bau, tapi ada tekniknya bagaimana kita tidak bau mencium seperti itu. Nah kalau jenazah yang kaku mungkin tidak masalah, tapi kalau jenazah yang busuk itu kan bisa nanti cara-cara ada teknik. Yang tadi kita di atas ke belakang udah. Nah, ini sedikit perkenalan. Pembina MPDI adalah Ustadz Fadlan Garamata Haroman. Nah, beliau yang ini sudah mengenal sebagian dan mungkin banyak yang melihat beliau asal dari Papua. Beliau konsep di mensiarkan agama Islam di Papua sehingga banyak mualaf yang datang. Dan beliau pun punya background bahwa dia sudah pernah mengurus jenazah di Arab Saudi
5 tahun lebih beliau di sana, terusin aja. Kemudian pembina, ini ketua yayasan kami, Yayasan Wakaf Indonesia, Buya Yasir. Kita pusatnya ada di Masjid Fatahillah Tanah Abang, MPC. Ini ketua umum dari MPCI Ustaz Syarif. Beliau mengelola pesantren Asulamania di Bintang dan banyak cabangnya. Ini di beliau saya caleg dulu ketua. Lanjut. Saya tidak lihat mau. Mohon maaf ya, ini lalu bahasa. Ini pembina kami juga, Habib Dr. Abdul Rahman Al-Absi. Beliau tinggal di Condet. Yang ketiga pembina MPJ adalah Kiai Hakim dari Bunzalan Kalimantan. Ya, mungkin sudah mengenal sedikit profil dari pembina-pembina kami di MPJ. Mengapa kematian menjadi nasihat yang terbaik? Sering kita mendengar ketika khutbah Jumat, khotib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, matilah dalam keadaan muslim. Apa artinya? Ketika kita terjun di lapangan, ketika saya di lapangan, banyak yang wafat tidak diakhiri dengan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Dan menurut survei di lapangan, ada sahabat kami yang bekerja di salah satu rumah sakit. Dari 100% kalau kita lihat Muslim, ternyata hanya 30% yang bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat. Walaupun itu Muslim. Ya. Beliau sudah bekerja 20 tahun di rumah sakit. Saya tanya, berapa persen? Kalau 100% kita hanya 30% yang bisa mengucapkan kalimat. Selebihnya susah untuk dibimbing untuk dengan kalimat tauhid la ilaha. Kemudian ketika kami ke suatu daerah, sama ada seorang anak muda yang lagi diikat keranjang kena berontak. Ketika kalimat terakhirnya bukan kalimat tauhid, kalimat kebun binatang yang disebut. Ini menjadi nasihat buat kita. Bagaimana sakaratul maut itu, bagaimana kita harus dijemput oleh malaikat Jibril, bisa dalam keadaan husnul khotimah. Kebiasaan kita ketika kami menghadiri salah satu acara, ada juga bapak-bapak yang lagi joget-joget Allah cabut. Ini kan kasus. Tapi kita lihat banyak sudah kita ketika mengaji lagi Allah cabut. Kemudian ada juga teman yang beberapa yang lagi khotbah Allah wafatkan. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai nanti di akhir hayat kita wafat tidak membawa kebaikan atau tidak diakhiri dengan kalimat thayyibah. Harapan kita adalah wafat dalam keadaan baik dan diakhiri dengan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian ada satu pesan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu. Ketika ada orang yang keras hatinya, susah untuk menerima kebaikan, maka disuruh melihat jenazah dan disuruh ngikutin nyolatin jenazah atau urus jenazah. Kalau memang hatinya belum lembut dengan melihat jenazah seperti itu, maka dengan apa lagi harus dinasihati? Ya, karena kematian adalah nasihat yang terbaik buat kita. Kafa bil mauti wa itu cukuplah kematian kematian sebagai nasihat buat kita. Kalau masih keras juga dari kematian, harus dengan apa lagi tidak sempurna. Cukup kematian, karena pasti kita akan seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul, pasti akan mati kita itu. Ya, semua ini pasti akan mati. Ini ketika ngurus jenazah, oke.
Kami mengurus jenazah COVID khusus saya pribadi tidak ditayamum. Kenapa? Karena ada syariat yang harus kita tunaikan bagaimana menyempurnakan jenazah tersebut. Walaupun ada fatwa MUI tahun 2021 lalu. COVID tahun berapa? 2019 ya. Masuk ada fatwa 2020 ya. Nah, masuk ke 2020 ada fatwa MUI bahwa yang COVID ditayamum. Kemudian ada fatwa lagi di bulan Januari bahwa COVID silakan dikembalikan kepada keluarganya, diurus oleh masing-masing keluarganya. Yang penting dia ada SOP dalam urus jenazah. Sehingga saya memutuskan setiap yang saya tangani tidak ditayamum. Semua seperti biasa dimandikan. Hanya kita pakai SOP itu. SOP untuk penanganan kasus seperti ini. Ini namanya nanti kasus jenazah yang tidak normal. Tetap kami uruskan seperti ini. Karena kalau melihat jenazah yang COVID di rumah sakit, kita pasti sedih. Ya. Tanpa diapa-apakan, dibungkus seadanya, langsung dibungkus dengan kain kafan. Orang wafat misalkan di tempat tidur, udah dibungkus saja, pakai selimutnya, semuanya dibungkus, tutup dengan kain kafan virus. Gimana kasih kalau keluarganya melihat, langsung masuk peti. Ini yang saya alami. Makanya ketika ada yang meminta bantuan, minta diuruskan keluarganya, saya coba beberapa kali untuk untuk komunikasi dengan pihak rumah sakit. Dan saya bertanggung jawab bila ada hal yang lain. Yang penting kami amanah di keluarga untuk uruskan seperti ini. Tidak ada. Makanya diperbolehkan juga walaupun sedikit perbedaan pendapat. Tapi hanya satu keinginan kami adalah menyempurnakan pengurusan jenazah seperti itu. Kita sampai jam berapa nih bangsa? Sampai dulu. Itu sama praktek. Baik. Kalau sama praktek, semuanya mana nih? 8 jam. Dari teman-teman dan kalau perlu dikupas sampai sore, ada bisa dari segi materi. Karena ada praktek. Intinya nanti sambil praktek itu yang penting. Ya, sambil praktek itu yang penting. Ada yang pernah ngurusin aja nggak sih, Pak? Pernah ngurusin aja sekali aja. Ibu pernah ngurusin aja? Sudah berapa kali? Berkali-kali itu. Alhamdulillah, berarti dia udah tim. Udah makan. Bapak ada pernah megangin aja nggak? Megangin aja. Berapa kali? 2 kali. Megang apa memandikan? Dua-duanya Allah. Anak muda luar biasa, harus benar. Pernah datangi nggak? Pernah datangi? Diketok-ketok pintu lagi. Oh. Jadi gitu. Ini bagus ada generasi muda yang siap dan seperti itu. Ya. Penting. Ibu udah berapa tahun ibu? 6 tahun. Minimal dalam satu daerah nanti satu kelurahan ya. Satu kelurahan ada 2 atau 3 tim. Nah, kalau kami setiap daerah membentuk satu tim 4 orang, berarti 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, bagaimana caranya? Ketika ada yang belum berani, pernah di Bekasi, ketika yang biasa memandikan jenazah wafat, nah, bingung kan? Ketika wafat, siapa yang diurus jenazahnya? Ada dia video call. Karena dia baru sekali gitu pelatihan video call. Ustaz gimana awalin dia di video call? Sampai video call tuh 2 kali video call. Sekarang alhamdulillah udah lancar jenazahnya. Jadi minimal itu. Dan minimal untuk keluarga kita bisa sendiri. Ya, keluarga kita tidak menunggu yang lain, tidak menunggu yayasan dan sebagainya. Wafat dan kita langsung kita mandikan seperti itu. Jadi manfaat kita mengetahui dasar-dasar seperti itu. Kalau proses jenazah saya yakin semuanya sudah tahu, hanya bagaimana itu praktik di lapangan. Penanganan kasus, misalkan kasus yang busuk, kasus yang ini seperti itu ya, nanti kita sharing. Itu pentingnya kita hari ini hadir. Dan saya insya Allah bisa sharing pengalaman selama 20 tahun mengurus jenazah. Dan lanjut langsung ke materi mengurus jenazah. Ini yang sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bahas. Kemudian nah
Ini pesan Rasulullah kepada istri. Bapak udah pernah pesan ke istri masing-masing. Misalkan kalau saya wafat, ibu yang memandikan. Udah pernah pesan belum Pak? Atau ibu sendiri pesan ke suaminya, Bapak kalau saya wafat nanti Bapak yang mandinya. Itu ada pesan Bu. Ya. Saya pesan ke saya juga bisa hadir nanti. Kalau saya wafat istri saya yang memandikan. Kenapa harus keluarga yang memandikan? Karena keluarga adalah yang tahu tentang kita, dan keluarga biasanya lembut, kelembutannya ada. Kenapa? Karena presiden jamur harus dengan hati, tidak asal sembarangan gosok, tidak asal sembarangan siram air. Kenapa? Karena jenazah baru saja dicabut perut, sehingga apa? Masih merasakan sakit. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, kenapa malaikat Jibril memalingkan muka? Karena beliau tidak tega melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Sakitnya dicabut perut. Nah, kita pun sama, harus ada etika, ada adab ketika memandikan jenazah. Tidak asal main sebut air, tidak asal main buang air. Apalagi saya pernah menemukan, dan hari ini sudah ada sedikit perubahan. Ada semacam stick, ujungnya agak runcing, selangnya itu dimandikan pakai jenazah. Ini tidak pakai etika dan tidak pakai adab. Memandikan jenazah pun harus pakai adab. Pernah kasus juga ada yang pakai selangnya tusuk ke dudurnya. Ini terjadi di lapangan, Pak. Makanya saya ungkapkan supaya tidak terulang lagi kan seperti ini. Artinya kasus satu daerah, jenazah yang wanita dibandingkan dengan kaum laki-laki, sehingga kami akan protes waktu itu 2000 sebelum COVID terjadi di satu yayasan, dia member yang meninggal yang perempuan tapi yang dikirim pengurus jenazah laki-laki, sehingga kita kalau akan protes ke yayasan tersebut. Supaya tidak terjadi seperti itu, mari kita sama nanti kita belajar bagaimana cara menangani kasus seperti itu. Nah, pahala yang kita dapatkan, saya kemarin jadikan hobi maupun ada aktivitas di kegiatan lain. Ketika ada bapak, saya cancel dulu, kasih ke yang lain dulu, saya mengurus jenazah. Kenapa? Kalau yang lain kan kita bisa pada 3 orang, tapi kalau harus diurus sendiri aja, kadang orang nggak mau kalau yang biasa. Yang kedua, kita konsen urusin aja pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Di antaranya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seperti bayi baru lahir. Mau nggak Bu? Kita banyak dosa. Ketika kita ikhlas mengerjakan kita, ketika ikhlas kita mengurus jenazah orang lain yang belum pernah kita kenal, insya Allah dosa-dosa kita seperti bayi baru lahir. Baru satu jenazah. Kalau tiap hari jenazah kita urus, insya Allah dosa kita berkurang. Jenazah yang mana? Jenazah yang mana aja? Mau yang normal maupun yang tidak normal. Pernah jenazah mulai jenazah yang masuk, tak mau dapat bukan? Jenazah hancur, kepalanya nggak ada, pernah? Belum pernah. Ibu pernah urus jenazah yang tidak normal? Sering? Apa di antaranya? Alhamdulillah. Nah, jadi kita jadi hobi, kita pilih-pilih jenazah lagi. Harus dilakukan semua. Mau yang tadi yang hobi, mau yang buntu, mau yang pada kepala, harus kita lakukan. Bagaimana dijaga? Nah, ini salah satu pahala yang kita dapatkan. Man ghassala musliman wa katama alaihi Allahu arba'ina marrah. Barang siapa memandikan mayit lalu menyembunyikan aibnya, Allah akan mengampuni dengan 40 kali ampunan. Syaratnya kata menyimpan aib jenazah. Diampuni dosa seperti bayi lahir
Syaratnya apa? Menyimpan rahasia jenazah. Misalkan bapak berjenazah, jangan cerita kepada istri kita, atau istri juga sama, jangan cerita kepada kita tentang aib jenazah. Harus kita simpan rapat-rapat. Misalkan kita lagi mandiin, ada ketemu hal yang aneh, kita jangan cerita. Cukup kita yang tahu yang memandikan, baru pahala sudah dapat. Insya Allah. Makanya yang ngurus jenazah ada orang yang dapat dipercaya, gitu. Yang dapat dipercaya oleh syaikhul musibah, gitu kan. Yang dipercaya oleh lingkungan. Makanya pentingnya di sini keluarga harus bisa memandikan jenazah. Tadi keluarga adalah insya Allah rahasia akan tersimpan keluarga ini. Walaupun insya Allah yang ada di yayasan yang hari itu saja mereka sudah sudah amanah. Tapi keluarga alangkah baiknya kalau keluarga yang mengerjakan lebih lembut, kelembutan dibangun, kemudian bisa menyimpan rahasia yang maksimal. Intinya seperti itu. Ketika Aisyah sudah kita pesan, ya Rasulullah pesan pada Aisyah, ya Aisyah, lau itu kau beri pawasal tuhi, wakafan tuhi, suman, soalnya itu aliki wadapan. Jadi ketika Rasul pesan pada Aisyah, apabila kau yang ini yang mau wafat, aku yang mematikan, aku yang akan mengkafani, aku yang akan menyelatkan, aku yang akan menguburkan. Tapi pada Allah, Rasulullah wafat duluan. Karena sudah memberikan pesan seperti itu. Nah, bisa kalau kamu mati duluan, bisa secara ibunya, aku yang akan mematikan. Tapi pada Allah, Rasulullah yang wafat duluan. Nah, ibu juga bisa pesan ke suami seperti itu, atau bapaknya bisa pesan kepada istrinya seperti itu. Boleh nggak kita memandikan suami? Boleh nggak Bu? Boleh. Iya, boleh. Yang tidak boleh adalah memandikan suami orang. Kalau suami sendiri boleh dimandikan, atau suami memandikan istri boleh. Tapi tidak boleh memandikan istri orang. Nah, ada namanya pertolongan pertama pada jenazah. Pernah menemukan jenazah yang punya penyakit punya penyakit gula pasang. Ini pun ada penanganannya sendiri. Kemudian bagaimana kita menemukan jenazah yang kaku? Karena jenazah yang kaku 1 jam 2 jam pertama dari atas turun. Ya. Kalau dingin kan dari kaki. Yang pertama wafat kalau kita pegang kaki, kaki itu dingin. Terus naik ke atas, ini dingin, terus dingin. Langsung ke atas, nanti naik ke tenggorokan. Sehingga kita suka dengar yang mau sambut maut bunyi apa? Ngorok atau gorgorok. Kenapa? Karena dia punya fisik yang kuat sehingga masih terdekat. Kalau fisiknya lemah, tidak terdengar lagi ngorok atau namanya gorgorok. Bagaimana antisipasi agar tidak terjadi gorgorok atau ngorok? Terjadinya ini ngorok di sini ngorok karena ada turutan anak di sini Pak. Makanya Rasulullah ketika yang sakit parah, gitu kan, harus dimiringkan sedikit, diganjel, supaya apa? Di sini kumpulan darah di sini supaya keluar lewat mulut. Kalau dimiringkan sedikit, tidak terjadi ngorok lagi, tidak ngorok lagi, tidak akan dengar. Untuk menghindari fitnah terhadap yang ngorok seperti itu. Karena terjadi ngorok, kadang ada yang punya ngorok bukan gitu. Padahal sudah seperti itu. Hanya kejadian ngorok karena ada tumpukan darah. Kalau dimiringkan sedikit, itu keluar cairannya, maka tidak terjadi ngorok lagi. Ada jenazah yang normal, ada jenazah yang tidak normal. Jenazah yang normal mungkin sudah kita mengetahui seperti biasa. Itulah jenazah yang normal. Hanya jenazah yang normal pun sama. Ketika kita menemukan jenazah yang kaku, ya penanganannya
harus seperti apa dan harus bagaimana. Ibu pernah menemukan jenazah yang kaku, yang sudah kaku bukan baru 6 jam, sudah pandangannya seperti apa? Dipijit-pijit, boleh dipijit-pijit. Ada beberapa teknik untuk penanganan kasus seperti itu. Misalkan jenazah yang kaku, ya kaku karena berarti sudah lebih dari 2 jam, 3 jam. Kalau tangannya masih seperti ini kan harus kita lenturkan. Kenapa? Supaya kita lebih mudah untuk mengurusin aja, memandikannya. Yang pertama, bisa diambil handuk yang kecil, kemudian taruh di air yang panas. Nanti ambil handuknya diambil, baru tempelkan ke yang kaku. Ini cepat, 5 menit sudah lemas. Jadi handuknya yang hangat tempelin ke sini. Itu lebih mempercepat yang kaku. Misalkan di kaki, kalau dia wafatnya lagi terpuruk, misalkan agak susah untuk dimatikan, makanya nanti kalau makan dulu diluruskan kembali. Penanganan kasus yang kaku tersebut bisa dengan handuk atau dengan teh yang lebaran, digodok, ambil ampasnya. Ketika masih hangat ditempelin seperti itu. Yang lebih panas. Itu kalau yang kaku. Kalau yang jenazah yang punya penyakit basah, gula basah, itu ada cairan-cairan yang harus kita bersihkan dulu sebelum dimatikan. Sebelum dimatikan harus dibersihkan dulu cairannya. Pakai apa? Pakai air timun. Air timun yang dibius, yang pokoknya dibius diapain? Satu ember gini. Nanti disiram dulu. Disiram dulu. Setelah kesat, terasa baru diproses pemandian. Ya. Kalau tidak seperti itu, nanti lendirnya masih sulit untuk dibersihkan air, atau nanti baunya itu masih ada. Makanya ketika ada sudah bersih, kita ngajak keluarga pun bisa. Karena pertama baunya sudah hilang, lendirnya sudah hilang, tinggal bau khas jenazah aja. Ya, karena kalau yang sudah hancur, yang sakit gula itu pecah-pecah semua, pecah juga pecah, dagingnya keluar, kelihatan merah, keluar selendir-lendir. Nah itu dibersihkan pakai air timun. Air timun itu bersih semua ke bawah, lendirnya ke bawah, baunya berkurang, tinggal proses pemandian. Ini beberapa teknik penanganan kasus seperti itu. Mengurangi bau, betul. Mengurangi bau jenazah. Nanti tanya jawab terakhir kali ya. Setelah materi. Ya, dan terakhir tanya jawab untuk menyelesaikan dulu materi. Insya Allah nanti kita sambil praktek nanti. Setengah 12 nanti praktek. Kemudian jenazah yang tidak normal. Jenazah yang normal seperti apa? Jenazah yang normal tadi beberapa punya penyakit khas TBC. Kemudian corona, apalagi itu jenazah yang tidak normal. Tabrakan, apalagi kena longsor, tenggelam, kemudian baru ditemukan 5 hari, namanya dan sebagainya, kena yang hewan ini mana di Gunung Merapi, ketiban pasir, berarti tidak ada jenazah yang tidak normal. Nah, ini perubahan-perubahan ini harus kita ketahui, ini dasarnya. Perubahan ini terhadap tidaknya. Karakter jenazah ini ada namanya tonus. Apa tonus? Tonus apa? Bukan anus, tonus. Tonus. Tonus silang relaksasi. Ini sudah pasti keluar. Ya. Semen keluar, basis keluar. Padahal jenazah normal. Semen biasanya ada cairan dari kemampuan. Kemudian ini pun keluar. Nah, di sini nih banyak kasus. Nanti pada karakter jenazah. Karena ada jenazah yang terus keluar, bisa sampai 1 jam keluarin kotoran. Ada juga yang sedikit. Ini karakter jenazah sih. Ketika mengeluarkan kotoran. Ada yang mudah, ada yang sedikit, ada yang sampai 1 jam pernah beli kasus. Jadi ketika bersih keluar lagi kotoran.
Bersih mandikan, dia mulai kotoran. Kalau berarti sudah diurut pelan-pelan. Itu kasus jenazah. Saya pernah menangani kasus sekali itu. 1 jam masih kotoran masih keluar, feses masih keluar. Berarti sudah jenazah tidak normal. Jenazah normal, fesesnya sedikit tapi keluar, sebenarnya keluar. Nafas berhenti ya. Kulit pucat ya. Ada nggak jenazah yang tidak pucat kulit? Ada ya. Semua pucat. Kemudian udara. Nah, ada pembuluh darah ketika kemudian kontak kulit. Gitu. Makanya ketika jenazah yang terlambat kita tutup, ada jenazah yang masih melotot. Melotot karena keterlambatan kita. Keterlambatan kita dalam menutup mata. Ya. Jadi makanya di rumah sakit yang wafat langsung diserahkan pakai apa namanya? Selatih. Gitu. Supaya tidak melotot. Kenapa? Karena kaku di sini. Kenapa melotot? Kenapa melotot? Kenapa mata tidak melotot? Atas itu kan? Kenapa Pak? Anda bisa jawab? Mengikuti arah tujuan. Iya, betul. Inna ruha tidak bilbas. Ruh diikuti mata. Makanya kalau mat masih kita ya, kita tutup. Apa doa mata? Doa menutup mata. Doa menutup mata. Ada doanya. Bisa itu. Ada yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah Ummu Salamah. Karena waktu suaminya Abu Salamah wafat, kemudian dengar kepada saya, ya Rasulullah, suami saya wafat di kamar, tapi matanya enggak. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, ayo sini dan jangan banyak bicara yang macam-macam, karena malaikat mencatat. Nasihat buat kita, ketika ada wafat, jangan dibicarakan yang jeleknya, bicarakan yang baiknya. Untuk jenazah, yang jeleknya dikubur dan dibicarakan. Nah, malaikat mencatat. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah bagaimana menutup mata sang suami. Ada yang apa? Allahumma fir bulan bil bulan sebutnya warfa dari bil mahdiin. Mau dicatat? Apa dia apa? Mau dicatat? Baik, bisa. Dicatat nanti ada di belakang. Catat aja di 5 aja. Nanti kita. Ini adalah apa namanya dasar kita. Nah, penurunan suhu dingin mayat. Ini jenazah yang wafatnya normal. Jadi kalau kita suhu berapa berarti kita? 30 4 ya? Apa 37? 37, 34. Kalau kita punya nanti untuk suhu, mati suhu. Misalkan ini, ada jenazah, ada yang baru wafat, kita tidak usah panik, tapi kita cek suhunya bagaimana. Kalau menurun, ada tanda-tanda. Ini cara mengenal jenazah. Ya, mengenal yang sudah tertutup. Yang kedua, cara yang sudah lama dilakukan oleh orang tua kita. Di antaranya apa? Pakai cermin. Ya, cermin ditempelkan ke ini. Kalau masih ada basah-basah, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah lewat. Kemudian pakai benang kecil, taruh ini. Ada pergerakan ini. Nah, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi jangan pada itu juga tak persen bagi kita. Didekatkan ke ibu-ibu yang ada tanda kehidupan. Pakai benang, pakai cermin, kemudian pakai suhu. Kalau suhunya menurun, itu bagaimana dengan yang mati suri? Ayo, mati suri bagaimana? Ini kan mati beneran, kan? Tapi yang mati suri, kan pernah kita mengenal mati suri. Mati suri, kalau kita pakai suhu, pakai ini, cek suhu apa? Cek suhu. Itu cenderung datar ya, cenderung normal ya mati suri ya. Tapi lama-lama nanti sekian bisa 3 bulan dia langsung turun. Nah, makanya kita misalkan ada yang meninggal, kita cek dulu tuh suhunya turun atau belum nih. Kalau belum,
jangan langsung dimandiin. Ntar apa? Kasusnya dimandiin jenazah bangun lagi, padahal bukan jenazah bangun lagi. Proses ini kan karena kita tidak cermat, harus dia punya penanganan tersebut. Cek dulu gitu, jangan sampai kita benar-benar semangat mandi jenazah, ditelepon gitu, langsung matiin saja, tiba-tiba bangun, kan gitu. Itu benar mesti dalam kita cek suhu seperti itu. Ya. Kemudian ada lebah mayat. Ada lebah mayat. Lebah mayat biasanya ada di belakang. Ya. Kalau kita namanya kemar, kalau mayat lebah mayat. Ada indikasi untuk yang ada sebelah kanan, sebelah sini berarti ya. Di sini ada biru di sini, kebiru-biruan. Kalau kita kebiruan, tapi seperti lebah mayat, lebah merah di belakang. Kalau ada kebiruan sebelah sini, itu sudah mulai ada tanda-tanda kebusukan di dalam, Pak. Walaupun baru 12 menit, kita jawab apa? Ini terjadi, ini kasus apa jenazahnya? Artinya. Di sini ada biru, nanti kalau cuma kita kajian, kemudian kita lihat biru seperti samping sini, itu adalah pembusukan dalam. Sebabnya kenapa? Dia punya penyakit mah yang sudah ada di dalam, sehingga nanti langsung besar perutnya, golongan cairan hitam dari perut ini. Ini udah biru sebelah kanan. Nah, dia harus cepat nih diuruskan, jangan nunggu keluarga lagi atau nunggu keluarga yang masih jauh, misalkan di Jawa, terus pembusukan. Kalau kita lambat, cairan akan terus keluar, cairan hitam. Makanya nanti langsung tutup ininya mulutnya, hidungnya tutup supaya tidak keluar cairan warna hitam dan bau. Kalau itu proses seperti itu. Jadi ada karakter jenazah yang tadi katakan. Ada kaku mayat yang sudah kaku seperti biasa kalau. Nah, kemudian ada pembusukan berapa? 12 jam lebih. Jadi kalau ada kaku mayat, kayak masih kaku, tapi bisa dikendalikan. Kemudian kita masih mendiamkan juga, nanti kembali kepada ini. Lepas dia mayat, tapi kondisi sudah busuk, bukan lepas normal. Misalkan dia nunggu keluarganya aja, udah dibeli kita nunggu keluarganya dulu dah. Tapi pas datang lepas lagi nih, bukan lepas normal, tapi lepas ke pembusukan. Ke sini lagi, pembusukan. Makanya kalau lebih hati-hati lagi kalau masih ada ini pun sudah bisa diliburkan. Apa namanya kukuh? 14 jam. Kenapa? Rasulullah menyegerakan harus segerakan ini kasus-kasusnya. Ya, jangan sampai. Nah, kalau lilin mayat ini terjadi apabila kalau jenazah normal jarang terjadi tidak ada lilin mayat. Lilin mayat terjadi ketika jenazah sudah 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Lilin mayat. Seperti apa? Ya seperti lilin, kayak cara lilin putih. Tapi dia sudah busuk kondisinya. Kondisinya sudah busuk. Ininya udah boleh kelupas. Apa namanya? Kulit ininya, kulit. Bukan kulit ini ya. Sini ada lapisan lagi tuh. Kulit yang tipis dia kelupas nanti. Nah ini keluar nanti lilin mayat di bawah. Cairan di bawah. Seperti itu. Dan baunya sudah lewat. Ini lilin mayat. Ya. Jadi ini di antara kondisi jenazah. Ada lilin mayat. Mungkin yang mengenai kasus jenazah normal belum ketemu lilin mayat. Tapi kalau sudah 5 hari, 3 hari, sudah mulai merasakan cairan bau busuk seperti itu. Nah ini ada 2 jam pertama sampai mudah dilawan itu nanti lebih mudah kita mengisikan tadi dengan air hangat dan sebagainya. Nanti sudah kamu mendengar. Ada beberapa yang tidak bisa dibenarkan, artinya tidak bisa dirusak lagi. Contoh seperti jenazah yang punya penyakit stroke, itu agak susah pasti. Bagaimana caranya? Ya harus dikondisikan nanti lubang lahannya, ya melada dari besar supaya kita bisa masuk. Karena tidak bisa dikondisikan dengan tadi dengan air hangat dan sebagainya. Tapi kalau kakunya kena wafat, nah itu masih bisa, insya Allah masih bisa dikondisikan. Faktornya apa? Banyak, bisa jadi suhu, kelembaban, aktivitas sebelum meninggal dan sebagainya.
Suhu pun mempengaruhi. Kondisi wafat mempengaruhi. Contoh apa? Ketika yang wafatnya punya penyakit dalam, itu cepat berbusukan. Ya, cepat berbusukan karena ada bakteri di dalam dan bakteri dari luar. Di sini juga pakai itu ya, apa namanya? Bubuk. Ada namanya bubuk mayat. Ada kebun barus, apa lagi? Bubuk cendana, apa lagi? Apa lagi ya? Itu manfaatnya untuk menghambat bakteri dari luar. Kalau wanginya cukup pakai aja sih, cukup pakai yang wangi. Tapi kenapa ada kebun barus di kapasnya itu untuk menghambat bakteri dari luar? Untuk menghambat bakteri dari luar. Sama seperti serbuk cendana dan sebagainya. Terutama kebun barus. Nah, ketika ada yang wafat yang sudah busuk, sudah lama, jangan diawali pakai kopi. Yang sering terjadi nih, ya kopi. Biar apa kopi? Biar wangi. Padahal itu menyimpan bau tuh kopi. Bagusnya pakai apa? Kapur barus atau bubuk cendana, beres. Mengapa? Karena takut jadi kopi, tak kopi, malah nempel di situ baunya itu kayak kopi. Waktu saya menangin kasus yang 5 hari baru ditemukan, keluarganya udah nyiram kopi ke kamar karena udah busuk di kamar. Nah, justru di situ tuh menyimpan baunya di kopi. Udah kita siram pakai disinfektan, tetap aja masih bau. Nempel kopi gitu. Jadi jangan disiram pakai kopi. Nah, kemudian untuk menghilangkan bau secara keseluruhan, ada dibakar yang wangi. Tahu apa? Ya garu, ya garu ya. Itu garu menghilangkan bau busuk. Misalkan bapak ada tetangga, misalkan atau di mana lah, ada jenazah ini udah busuk, bergabung jenazahnya, tapi ruangannya masih busuk juga. Berarti dibakar garu itu hilang tuh salah tuh lingkungannya, apa namanya di sekitar ruangannya bakal hilang baunya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, walaupun jenazah sudah dikubur, tapi baunya masih ada di situ, masih ketimpan baunya. Nah, akhirnya terus dibakar, garu itu nanti disebut pakai disinfektan untuk menghilangkan bakteri. Ya, makanya nanti ada SOP yang kalau mau jenazah seperti itu. Karena nanti kalau udah 5 hari itu cairan semua di sini. Basic ini cairan semua. Cairan jenazah. Ini bakteri semua. Makanya harus sepatu pakai sepatu kuat. Jangan pakai sandal. Kalau sandal punya luka itu berbahaya. Jadi SOP harus kita laksanakan. Ada bakteri pembusuknya. Bakteri harus kita. Nah, yang 24 jam ini yang normal tanpa warna kehijauan. Ini yang normal. Tapi yang tidak normal, takut aja. Tadi 15 ribu sudah ada kehijauan di sini. Kenapa? Tadi punya penyakit tadi itu, punya penyakit dalam, penyakit perut dan sebagainya. Nah, ini nanti ngembung sini, perut segini. Nanti yang paling bahaya. Nah, syariat mengajarkan pada kita asliu bil janajati faitan kosoya. Ini disegerakan yang jenazah. Ini tinjauan syariatnya, tinjauan medisnya. Tadi seperti itu. Kalau ada bakteri, cepat hilangkan. Kalau ada hal yang lain, cepat kita hilangkan. Makanya harus disegerakan. Karakter jenazah yang pertama ada yang normal biasa. Yang kedua ada yang 15 menit sudah bau busuk. Yang ketiga ada yang tidak berbau. Ya. Contoh di kasus apa yang tidak berbau datangkan? Jenazah anak kecil itu jarang bau, terutama jenazah yang masih bayi, jarang bau. Yang bau itu kebanyakan jenazah orang dewasa. Kemudian yang tadi, ketika ada masalah dengan penyakit harus segera seperti itu. Makanya tinjauan syariatnya kita sudah maksimal dan sudah sempurna. Gitu kan. Medis mengikuti dan tinjauan medis sesuai dengan syariat harus segerakan. Makanya tidak boleh menunggu lagi yang sudah nanti tunggu anak kita yang masih jabat. Kita yang dolim tidak dosa. Kalau terjadi apa-apa
Misalkan sudah dimandikan, sudah dikapani, tapi nunggu anaknya berpulang, datang dari Jawa, dari mana lah daerah, keluar cairan lagi itu kan nggak bisa gitu. Harus diganti kain kapan? Siapa yang dosa? Kita yang masih hidup. Kalau jenazah sih tidak masalah. Kita yang masih hidup. Maka disegerakan. Ini tidak syariat ya. Kalau kita orang tersebut mendapatkan kenikmatan, dia akan segera mendapatkan kenikmatan. Makanya sunahnya disegerakan dalam pernikahan. Nah, tadi kita sudah mengenal tanda-tanda kematian, pandangan yang keangkat. Di Jawa saya tadi sudah mengetahui bahwa ruh diikuti oleh mata. Kemudian ini ya tanda-tandanya seperti itu, dan sebagainya. Nanti bisa dicek dengan stetoskop juga bisa, atau enggak nanti pernapasan nanti bisa kita cek juga dan sebagainya. Ini tanda-tanda umum ke. Nah, kemudian ada mati yang tidak wajar, ada yang wajar, ada yang infeksius. Ini yang tidak wajar ada dua, ada yang infeksius, ada yang seperti ini. Kemudian yang wajar sakit. Infeksius ya tadi itu dengan asbab virus, TBC, corona dan sebagainya. Nah, itu termasuk infeksius. Kemudian ada juga indikasi yang tidak normal, tidak wajar. Nah, di sini pun nanti terjadi nih. Di sini pun banyak kasus. Atau di sini nih banyak kasus. Saya pernah menangani kasus jenazah yang dibacok kepala pecah. Ya, di pembunuhan. Penanganan kasus seperti apa? Ini kan secara medis ada darah 2 liter aja. Ya. 2 liter darah sini. Kalau memang dibacok dari sini, itu kan keluar darah terus. Berapa jam? Lama. Sampai sore pun akan ada terus kalau di kepala pecah. Ya. Sehingga kalau bisa mendapatkan jenazah itu dari rumah sakit, ini sudah merah. Apa namanya? Kain kapannya. Karena sana kan di kain kapan diserahkan keluarga, tapi kondisinya sudah merah darah. Karena ada 2 liter darah. Penanganannya seperti apa? Yang pertama, ketika masuk ke pemandian, ini dibersihkan dulu semua darahnya, kemudian tutup pintunya lukanya. Kalau mau bekas bacokan ya boleh. Tutup lukanya pakai plester dan baru proses pemandian. Supaya apa? Supaya tidak keluar darah. Nah kalau kita keluar darah lama. Kemudian ada juga saya pernah menangani kasus jenazah yang ketiban balok. Ini yang tidak pecah, tapi dalamnya hancur. Puasa. Batok kepala tidak terkuat. Balok sebesar ini dia apa namanya? Yang buat atas itu. Genteng apa namanya? Bukan penjaringan ringan. Ini penyangga genteng itu balok asli itu. Itu sebesar itu. Liban kepala. Ininya nggak pecah. Batoknya. Berarti batoknya kuasa kuat batoknya kepala. Ya, kalau mau dibacok gitu ya, kuat kalau ketipan. Ada dalamnya hancur. Saya meminta perosananya karena ada bacok di rongga tersebut. Makanya keluar darah terus sini kuping. Nah, jadi kalau pembuluh darah kata-kata keluar dari sini, dari kuping darah. Kalau cairan dari mulut. Itu harus kita Allah menciptakan mata kita untuk melindungi otak kita sampai kuat seperti itu. Karena benturan paling nggak pecah kan anak kita benturan kita, paling benjol. Coba kalau benturan dengan kita benjol anak kita nggak pecah. Ini pun seperti balok gitu nggak pecah gitu. Batoknya di dalamnya hancur. Totak. Itu kuasa. Jadi nanti penanganan yang tidak wajar, ada yang kecelakaan. Kecelakaan seperti apa kasusnya? Waktu di Cibubur, yang keserempet tanki itu, ya kan? Itu kan di putaran rodanya banyak daging-daging manusia. Ya harus diambil, dibersihkan. Diambil lagi mana? Diambil pakai tangan, pakai sarung tangan semua, diambil pakai seperti itu. Jadi, nanti prosesnya sampai tanya jawab nanti dia. Nah ini kasus waktu corona. Ini SOP.
Di sini sudah 5 lapis. 5 lapis ini. Tapi orang masih takut untuk menyolatkan. Menyolatkan sudah takut. Apalagi memandikan. Orang menyolatkan itu tidak mau nih. Saya coba ajak pemilik perumahan, ayo nyolatin ya Bapak. Saya bertanggung jawab sih. Padahal saya pilih. Nggak ada yang mau. Padahal saya pilih. 5 lapis ini Pak. 5 lapis. Kenapa orang tidak menyolatkan? Karena dasarnya berita. Orang dicuci dengan berita tersebut. Sehingga apa? Nyolatin aja sudah tidak mau. Padahal sudah safety semua. Tidak mungkin secara medis pun virus jalan-jalan kan, kasarnya. Virus jalan-jalan dengan kondisi. Sehingga waktu kebetulan udah Idul Adha tidak boleh dilaksanakan, saya menentang kebijakan tersebut dan nggak apa-apa, saya yang penjara kalau ada yang apa. Saya waktu itu seperti itu harus dilaksanakan ya. Karena saya punya tinjauan, beberapa tinjauan dari mulai medis dan syariah. Kenapa saya waktu itu ngajak para jamaah sholat? Pertama di sini sebelum jenazah dimandikan, ini kan dikasih maaf sudah ada ada cairan disinfektan atau itu botol ke bawah tadi contohnya ke bawah dari beras cairan ke bawah dari disinfektan. Jadi sebelum dimandikan jenazah itu disemprot pakai disinfektan tuh sampai basah baru dimandikan. Itu SOP-nya. Disinfektan buat apa? Membunuh kuman, ya, membunuh kuman. Setelah basah semua, baru saya robek bajunya saya robek, baru mandikan seperti biasa. Tapi tetap badan pakai APD. APD level 3 kan? APD level 3, bukan APD yang tipis, APD level 3 yang kita SOP dari Satgas. Kemudian dimandikan, sudah beres semua dimandikan. Nanti setelah dimandikan ada namanya kapas, kain kapan, baru plastik. Ya, pakai plastik. Masukin aja, dibungkus kain kapan, dibungkus plastik, disemprot lagi pakai disinfektan, masuk kepada kantung jenazah. Yang kejadian ada kantung jenazah itu. Ya. Kantung jenazah dikasih lakban putih, dikasih plastik lagi, dilakban lagi. Masuk ke peti. Peti masuk, dikasih plastik lagi. Coba. Berapa lapis? Itu sesuatu ada air sholat kan? Saya bertanggung jawab. Cuma satu orang yang ikut sholat. Ini kita siapis. Hampir rata-rata ketika waktu itu dua saya sama anaknya, saya sama saudaranya yang paling dekat. Warga pada tutup semua tuh, pintu semua tuh ada lewat jenazah nih. Semua tutup pintu. Ini yang kami sedih. Nggak ada yang menyolatkan, apalagi memandikan. Makanya jenazah banyak yang terlantar. Orang tuanya mati, orang tuanya wafat, ditaruh di pintu gerbang. Coba. Ada pendidikan tidak ada. Padahal jenazah orang tuanya. Sehingga sangat masalah. Jenazah orang tua ditaruh di seperti itu digeletakkan pakai tikar kayak bukan manusia. Ini banyak kasus tuh di daerah-daerah Jakarta pun sama. Jadi tidak ada yang mau mendekat karena balik menyolatkan. Ini kesedihan kami. Sehingga apa? Sehingga waktu pertemuan dengan rumah sakit yang di Jogja, ada pertemuan semua dengan itu dan sebagainya. Lahirnya tahun yaitu Januari 2010 lahir. Keputusan silakan urus jenazah dikembalikan kepada keluarga. Ya. Dengan tim yang bisa urus jenazah, silakan dibawa.
di rumah sakit itu tidak boleh melarang. Nah, ini kembalikan ke keluarga masing-masing. Ketika apa? Ketika kasus melonjak, kemudian tenaga medis sudah kurang. Ya mudah-mudahan kita berdoa tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Nah ini ketika kita ada yang meninggal, al-istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini umum. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inni fi musibati wa fi khairin minha. Ada satu lagi yang sering kita lupakan. Apa itu? Ketika ada yang wafat, saudara kita misalkan menyembuhkan miskin, ada hal yang sering didoakan kita berpahala, Baitul Hamd itu rumah pujian. Jadi nanti di surga kita mendapatkan pujian ketika ada yang wafat didulukan juga alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi alhamdulillah jangan kencang. Kita jangan tidak dapat salah dapat pujian. Kalau kencang nanti salah penafsiran. Mau baca alhamdulillah kan itu masih benci apalah kan kita. Tapi itulah benar. Nah ini. Jadi kita mengucapkan adalah akan mendapatkan Baitul Hamd di sana pujian. Tapi jangan kencang-kencang alhamdulillah, pelan saja. Nah ini tadi ya, doa boleh kalau mau beramal. Allahumma ighfir bulan demi bulan wafat bermanilah. Doa menutup mata. Kita bertanya diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ketika suaminya wafat, Abu Salamah ini doa yang diberikan. Ya, ketika memejamkan mata. Ya, Allah menghafiri bulan demi bulan, bulan akhir bulan. Nah, kemudian bisa dikendurkan rasanya dan sebagainya. Nah makanya kalau yang baru wafat tidak perlu digunting kainnya, ya, bajunya perlu digunting tuh, langsung dilepas saja, karena masih lemes enak itu. Makanya sudah yang baru wafat kita langsung buka bajunya, langsung tutup, jadi nggak perlu digunting dan sebagainya. Baju bisa lepaskan pakaiannya, kemudian setelah tangannya lebih mudah kalau yang baru-baru seperti itu. Dia punya hutang. Rasulullah tidak menyolatkan yang pertama yang punya hutang. Kemudian apalagi? Yang gantung diri, yang bunuh diri, yang overdosis. Rasulullah tidak menyolatkan, tapi dikembalikan kepada sahabat yang untuk menyolatkan. Bukan tidak sholatkan, tapi Rasulullah tidak menyolatkan dan kepada yang lain. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran. Jadi yang gantung diri, kemudian yang overdosis dan sebagainya. Seperti yang menjelaskan. Posisi dajah boleh miring kanan, boleh miring kiri, atau madhab kiblat. Bagaimana? Bagusnya madhab kiblat. Kalau mau tempatnya ada. Kalau mau tempat disempit, yang penting bisa kita madhabkan aja. Tapi kalau ada madhab kiblat. Nah, tadi sebelum ke sini, sebelum ke dikabarkan kematian, pertama kita harus menyempurnakan kondisi jenazah. Jangan sampai dari fitnah yang melontot dan sebagainya harus disempurnakan, yang kaku harus disempurnakan. Ketika apa? Ketika tidak ada orang takziah, jenazah sudah sempurna, sedekahnya sudah sempurna, matanya sempurna. Kalau masih terbuka dan sebagainya, nanti suka terjadi fitnah pada jenazah. Nah, nanti keluarga yang sigap, ya, keluarga yang sigap untuk seperti itu. Karena tahlilan P3D pertolongan pertama jenazah. Misalkan jangan sampai nanti muka mulutnya masih mangap, matanya masih melotot. Nah, kita kewajiban kita keluarga seperti itu, makanya kasih sadisme. Kita sharing bagaimana penanganan kasus seperti itu. Ya. Kita lagi ada yang tanyakan Pak? Boleh sekarang. Sambil nanti praktek langsung lebih enak. Pengen jawab, Pak? Pengen jawab? Ya. Kalau Bapak yang mau bertanya silakan. Mungkin untuk bapaknya 2 orang, untuk perempuannya 1 orang, yang membersihkan waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan
Sebentar, satu dulu. Pak Haji. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya. Langsung ke poin. Ya, Ustaz. Jadi kalau dia sudah meninggal, maka di darahnya begitu keluar. Tapi setelah kita kafankan darahnya keluar. Apakah itu tidak boleh teruskan sholat mayit? Atau gitu? Ya. Ya, Ustaz. Saya katakan artinya kita boleh mengangkat istri. Pertanyaan saya, bolehkah kita memandikan anak wanita, anak perempuan yang sudah akhir balik? Itu. Terima kasih. Untuk ibu-ibunya, satu orang yang ingin bertanya. Ibu-ibu, ada yang bertanya? Nggak ada. Mungkin kita kembalikan ke bapak-bapak lagi. Ya, satu orang. Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex. Saya ingin menanyakan terkait masalah kondisi jenazah. Pada saat jenazah itu sudah membusuk, warnanya bukan warna yang tadi Ustaz bilang gelap, tapi warnanya itu hitam. Karena saya lihat di KTP itu dia bersih putih, cuman pas kondisi jadi jenazah hitam. Pertanyaan saya, kalau kondisi sudah seperti itu, apakah tetap kita mandikan atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya Pak, langsung dijawab oleh Pak Ustaz. Baik. Yang pertama tadi kalau ada darah Pak ya, darah mengalir lagi gitu di kain kafan. Kasus yang darah biasanya, pertama kita memandikan disunahkan menutup lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah. Misalkan seperti apa? Hidung, kemudian dubur dan kuku. Kemudian proses mengkafani, gitu kan. Setelah memandikan bersih. Memandikan bersih kaitannya seperti apa? Kalau membersihkan perut, kan diurut sedikit, urut pelan-pelan. Ditekan, bukan ditekan tapi urut pelan-pelan pakai apa nih? Ya, jadi tidak pakai jari, nanti keluar. Kotoran keluar banyak. Nah, kemudian darah biasanya dari luka, entah luka yang diperbuat oleh orang atau luka penyakit atau pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah keluarnya biasanya dari kuping atau dari hidung. Ketika nanti sudah memandikan, kan dikasih kapas. Kapasnya ini dikasih kapur barus, Pak. Nah, jadi jangan tempel kapas. Kalau kapas itu jangan besar, langsung. Atau misalkan pakai kain, tetap ada besar. Tapi kalau dikasih kapas, kasih kapur barus, langsung disumpel tuh ke hidung atau ke kuping. Nanti akan membeku di situ. Karena sifatnya kapur barus kan panas, dengan hangat lah. Jadi tidak langsung keluar. Nah, itu penanganannya. Langsung dikafani. Proses dari mulai mengkafani langsung disolatkan. Nah makanya Rasulullah harus serahkan gitu. Proses itu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian harus satu paket supaya apa? Supaya terjadi nanti apa yang tidak diinginkan kita sudah lepas semua. Ada pun nanti disolatkan boleh berkali-kali. Misalnya disolatkan nih, nanti keluarga mau silahkan, gitu kan? Tapi proses pertama sudah kelar, kondisi sudah masih bersih. Tapi sudah disolatkan berapa kali tadi, silakan, tidak masalah Pak ini. Nah, tapi kalau kita belum proses belum disolatkan, kondisi darah keluar lagi harus diganti kain kafan lagi tanpa perlu dimandikan. Gitu kan. Tapi kain kafan harus diganti.
ada najis gitu, ada darahnya. Kemudian yang kedua, Boleh mandikan anak yang oh iya, boleh nggak kita memandikan anak kita yang sudah balik? Iya. Kenapa? Karena tadi kita boleh memandikan istri. Istri sudah beda dengan anak yang sudah balik. Ketika Rasulullah SAW putrinya wafat, dia menyuruh Ummu Atiyah untuk memandikan anaknya atau putrinya. Rasulullah hanya memberikan instruksi di luar tirai. Misalnya memandikan sebelah sana, Rasulullah di sini. Jadi memberikan komando di luar tirai. Itu apa? Adab kita terhadap seperti itu jenazah. Karena jenazah yang sudah balik harus dimandikan dengan orang yang sejenis. Misalkan perempuan, laki-laki. Misalkan ibu kita wafat, nanti yang ngurus adalah anak perempuan. Bapak wafat, anak laki-laki yang menguruskan. Ya itu ya. Kecuali nanti di siraman terakhir kan sudah beres waktu, boleh siram. Hanya sekedar nyiram, tidak ingin memandikan. Jadi kalau yang laki-laki, urusan laki-laki, yang perempuan beda dengan istri kita atau suami. Yo, boleh. Ya, perbedaannya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah berpesan kepada istri, ya Aisyah, kalau itu kami bagus satu, ya Aisyah, kalau kamu wafat, aku yang memandikan. Ya. Nah, kalau istri tapi ya istri kita nih, boleh kita mandikan. Gitu kan. Boleh kita asal kuat. Akhirnya kuat, kita masih menahan hati kita. Dengan beberapa nggak kuat juga gitu, nggak tega dan sebagainya. Nah kalau itu lebih baik kepada ya yang lain. Kalau kita masih bisa dimandikan seperti itu perbedaannya Pak ya. Jadi kalau yang dewasa dimandikan oleh yang sudah besar. Kecuali nanti yang masih kecil yang di bawah umur tuh belum dewasa boleh dimandikan, boleh jadi misalkan bayi misalkan tidak ada ibu-ibu yang bisa memandikan bayinya perempuan boleh dengan disaksikan oleh keluarga, gitu ya. Kemudian yang busuk Pak ya. Nah, busuk ada beberapa karakter kulit. Ya. Jangan yang busuk, yang tidak busuk pun ada perubahan kulit. Misalkan ini kulit kita nih warna gini, warna coklat. Yang diformalin jadi berubah ke hijau-hijauan. Ini yang kulitnya yang diformalin. Ya. Kan ada pernah dosisnya, ada dosis seminggu, dosis 3 hari dan sebagainya. Nah, dosisnya ini mempengaruhi nanti ke warna kulit. Dosis seminggu misalkan dikasih formalin, nanti berubah juga. Hijaunya hijau tua gitu. Kulit ini berubah. Nah, yang busuk pun sama. Yang busuk baru misalkan 3 hari itu beda. Kemudian 5 hari beda juga. Hanya melihat nanti kondisi dari cairan, kemudian dari kulit yang melupas. Baunya seperti apa? Bau manusia yang sudah wafat dengan misalkan bangkai kucing atau bangkai tikus jauh lebih pahit dari bangkai jenazah. Jenazah manusia sudah busuk. Caranya ketika kita menghadapi seperti itu, misalkan Pak siapa? Alex. Pak Alex mau memandikan jenazah yang seperti itu. Untuk menghirup kita, pernapasan kita diatur pakai mulut, tidak pakai hidung. Nah, sedekat ini pun tidak tercium bau. Kalau kita pernapasan dengan mulut, nah tidak pakai mulut pernapasannya. Kalau pakai hidung kan sudah jelas pasti kau. Sedekat ini kalau jenazah kan pasti seperti itu. Ya, sedekat ini kita mandikan, tapi diatur pernapasan dengan mulut itu tidak tercium bau. Tinggal kita memberikan apa ya? Tinggal kita mengolah, kita tidak jijik aja, kita aja. Kalau bau sudah hilang tuh baunya, kalau dengan mulut, bagaimana kita mau gitu kan? Siap mental dengan tadi tuh dengan cairan, ada cairannya semua nih. Kalau mau cairan semua, makanya saya rata-rata kalau gitu pakai sarung tangan yang segini, yang panjang, jangan sarung tangan segini, yang panjang. Ada cairannya semua nih, di jenazah cairan semua. Jadi kalau kita gini, licin. Nah, ini yang penting siap mental itu. Kalau bau pernapasan kita dengan mulut. Nah, nanti diatur seperti apa? Karena cepat capek. Misalkan
kita mau memandikan jenazah. Jenazah sudah busuk beneran, mau dimindahin dulu ke kantor jenazah. Nah, dengan memindahin ini tenaga kita keluar, pernapasan kita terkuras. Kita dengan pakai mulut akan lebih capek. Nanti keluar dulu. Ambil pernapasan dulu, dihirup di sebelah, baru masuk lagi. Jadi proses seperti itu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti kita pisah. Ya, gitu. Misalnya kita beberapa tim seperti itu, kalau jenazah bernapas dulu keluar, nanti sudah bernapas segar, berapa menit baru langsung melanjutkan. Jadi bertahap, kalau yang penanganan busuk seperti itu. Kalau berubah-ubah, berbeda-beda kulit seperti itu. Balik. Nah, kalau utuh dalam diri tidak hancur, dimandikan. Tapi kalau sekira-kira kalau dimandikan dia bisa, dagingnya bisa kelupas nih, ditayamum, gitu ya, ditayamum. Contohnya aku di Merapi, tidak busuk, tapi dagingnya itu mateng. Kalau dimandikan ini kelupas nih dagingnya nih. Makanya ketika kami mengangkat jenazah di Merapi, bukan diangkat gini, tapi ini dulu apa namanya itu abunya dikorek dulu, karena ini matang nih, daging ini matang, karena abunya abu panas, Merapi abu panas, matang. Kalau diangkat gini, dagingnya kelupas. Beda dengan kasus di Cianjur atau gempa. Kalau di Cianjur, jenazah terkubur beneran, dalam arti terkubur sama material ini bangunan. Jadi walaupun kita pelan-pelan, diangkat ini tidak akan kelupas. Ya, kelupas karena rata-rata yang kami ketemukan di sana itu baru sehari, misalkan ketibunya pagi-pagi, sehari bisa kita angkat atau 2 hari bisa kita angkat. Jadi belum busuk beneran. Karena ketiban material aja kita angkat, tapi ini masih utuh. Ini sudah kaku aja, sudah kaku. Kalau waktu kasus Cianjur, nah alhamdulillah kami ketika ada bencana seperti itu, tim kita turun. Semua tim turun baik di Merapi maupun di Cianjur. Nah, 3 ya. Baik. Cukup ya Pak, biar kita bisa langsung praktek. Untuk iya siap. Masalah kalau papanya dia keluarganya minta dikubur kira-kira katakanlah 5 jam, itu baiknya kita mandi dulu apa setelah keluarganya datang? Iya dulu. 5 jam Pak ya. Misalkan betul, misalkan 5 jam. Proses wafat kalau tidak bermasalah, dalam arti jenazahnya itu sehat, gitu ya. 5 jam pun sebenarnya sudah mulai ada gejolak berjalan di perut ini mulai membung. Makanya kenapa disunahkan ditekan, ada pemberat di sini supaya tidak naik gitu, perut. Tapi 5 jam sudah naik. Alangkah bagusnya kita kasih pengertian kepada keluarga. Ini harus segera nih. Khawatir dari sesuatu yang dolim kita. Ya. Nah, bagaimana kalau nanti proses hukumnya tadi yang 5 jam udah dimandikan, dikafani, disolatkan, udah. Nanti kalau mau lihat, nanti tinggal dibuka lagi kalau udah bersih. Jadi dibersihkan dulu semua tuh, gitu kan? Baru tidak keluarga misalnya gitu. Tapi jangan sampai diusahakan. Rata-rata kalau saya memberikan pengertian kepada keluarga. Ya. Jenazah harus segerakan. Kita pertama tidak dolim dengan jenazah, kemudian pada hal yang tidak baik, misalkan ada penyakit apa, kita sudah beres permasalahan kita. Nah, contoh gini, dia punya penyakit lambung yang sudah ampuh. Kalau didiamkan 5 jam, itu cairan sudah banyak keluar dari mulut. Makanya kenapa langsung diplester ini? Kalau sudah diplester ini, kemudian sudah diketahui sudah dikafani, jangan dibuka lagi. Sekali keluarga meminta, kecuali nanti kita keluarga misalkan saya pengen lihat mukanya sekali lihat aja sedikit aja. Kita perjanjian dulu sama keluarganya, sediakan dulu kain kapan satu syaklan. Ya, karena kalau dibuka ini langsung jemur tuh cairan tuh. Gak punya penyakit dalam, penyakit mah apa nggak udah tumbung sini, tumbungnya agak tinggi. Kalau kita buka lagi keluar cairan langsung bus kayak keran dibuka airnya tuh keluar. Nanti kemana-mana baunya. Otomatis harus diganti lagi kain kapan, najis. Gitu. Jadi kalau seperti itu kasusnya, keluarga harus kita minta satu kain kapan lagi bersih. Masa pengen melihat mukanya sebentar aja, walaupun sebentar, kalau dibuka ininya nyembur tuh cairannya hitam.
hitam-hitamnya ya hitam campuran lah dari dalam yang bau kan yang banyak lawan hijau itu malah nggak nyaman gitu. Jadi ketika ada seperti itu boleh tapi persiapannya satu kali kapan tidak buka itu pengalaman saya. Ya. Coba selanjutnya kita akan praktek yang sebelumnya. Oh, Bang Ajis mau nanya? Ya. Ustaz mau nanya nih, Iya. gimana jika kita mendapati sebesar yang pernah kecelakaan sudah pakai pen? Iya. Dan atau yang kalau yang kayaknya yang suka pakai susu, apakah itu harus keluar dari sebelah? Ya. Itu wajib apa enggak? Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ketika orang sudah jadi jenazah, kita tidak boleh namanya penyakit jenazah. Misalkan dia punya gigi palsu, misalkan gitu ya, gigi palsu. Kalau kira-kira masih bisa dibuka, ketika sakit dibuka masih sakit dulu. Dibukanya ketika masih sakit. Tapi kalau sudah jadi jenazah, kan nggak mungkin kita buka mulutnya, kita pas. Tidak usah dibuka lagi. Nggak usah dipaksa, misalkan dia pasang apa tuh? Yang kawat, behel. Kalau masih sakit kita buka dulu behelnya itu. Tapi kalau sudah jenazah susah dibuka, jangan dibuka biarkan saja. Sama seperti susu. Susu juga kita tidak dulu masang susunya di mana misalkan. Oh di sini kan kita juga bisa merawat juga. Susah, betul kan? Di mana susunya kita walau begitu. Nggak usah dulu di mana susunya kata di sini. Nggak ada di sini kan kita. Nggak mungkin bisa dirawat. Mau itu. Kemudian yang pasang pen, sama pen juga di dalam mesinnya kan. Jadi nggak usah diambil pennya, biarkan saja kalau sudah jadi jenazah, seadanya seperti itu. Sama seperti orang punya tato. Nah, tato nggak usah dihilangkan, udah biarkan saja seperti itu, dan kita lanjutkan proses pengurusan jenazah. Jadi seadanya aja. Kecuali tadi itu masih sakit boleh kita usahakan. Bagaimana kalau istri kita punya cincin di sini kedua, ya bukanya maksudnya gampang. Gitu kan. Kalau yang susah-susah tidak usah dipaksa. Itu bayar. Kenapa? Oh, kalau kita memaksakan sama dengan menyakiti jenazah, gitu kan. Nah, sama seperti ini ada dua pendapat. Boleh Bapak nanti yang ini dua-duanya pendapat baru. Kuku boleh dibersihkan, boleh dipotong. Boleh dibersihkan, boleh dipotong. Kan suka ada jenazah yang punya panjang. Boleh dipotong, boleh. Ada yang boleh boleh dipotong, boleh. Kalau saya lebih condong kepada yang dibersihkan, supaya terang. Bersih baru kita bersihkan. Begitupun sama. Sunahnya, ketika ada rambut laki-laki agak panjang, sunahnya kan disisir rapi. Nah, baru kita proses. Tidak ada sunah seperti itu. Cukup Pak. Ada lagi? Pak, sebab kita ngejar waktu dulu, sekarang jam 10. Ya, kita praktek langsung ya. Ada bonekanya lagi. Buat adik-adik kami minta tolong ini dibagikan untuk yang bertanya tadi 3 orang keluar. Siapa yang mau? Dan ini pada kamu berat. Sekalinya dipanggil 3-3 ya Bang. Pada Pak Haji, Bang Dipa sama Bang. Selanjutnya Pak, ya sebenarnya MPJI juga mengeluarkan buku paket, tapi lupa dihubungi. Oh iya. Jadi nanti kalau ada yang berminat beli, nanti setelah praktek belinya di depan harganya 50.000. Ya, harga 50.000. Ini buku sakunya. Terima kasih. Mungkin kita langsung praktek lagi nanti dia disiapkan untuk praktek. Mau model apa mau? Saya punya ada model lawan nggak? Buat dimandiin. Saya ngomongin dimandiin dah. Kalau nggak ada kita pakai mandikan. Tapi kalau memang ada yang mau model lawan, nanti ada hadiahnya aqua 2 gelas. Pak Haji mau dijual lawan? Oh benar nih Pak Haji. Masya Allah. Berarti mandikan bisa dipakai Pak Haji. Pak Haji makasih Pak Haji. Kalau ada relawan kita tidak jadi pakai boneka. Iya. Tapi yang ada pakai boneka. Tapi dimandiin Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, basah nggak apa-apa. Kalau waktunya udah mau pergi. Oh, hari bener.
Ya udah panitia mau disiapkan segala sesuatu. Terima kasih Pak. Nanti praktek kain kapan. Kalau yang biasa di pasaran, kain kapan ada dua macam. Ada yang 12 meter, ada yang 10 meter. Ya. 12 meter biasanya untuk perempuan, yang 10 meter untuk laki-laki. Nah lebarnya pun sama, ada 3 macam. Ada lebarnya yang 60, ada yang berapa? Ada yang lebar lagi. Itu lebih mudah yang lebar lagi. Ya. Sunahnya, nanti langsung ke ini apa? Misalnya tulisan.